Ya, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, firman Tuhan dari Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayatnya yang Filipi pasal 1 ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita semua sampai ayatnya yang ke-17 saja dulu, tapi ada beberapa ayat nanti yang terkait dengan topik pembahasan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini nanti akan kita baca juga. Kita akan mulai dari Filipi pasal 1 ayat 12. Saya akan membaca untuk kita. Judul perikop di atas adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Dari ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Sampai di sini pembacaan kita dulu, Bapak Ibu sekalian. Dari bagian ayat firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, saya memberikan judul untuk pembahasan firman Tuhan ini sebagai misi terbesar dari Rasul Paulus. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Paulus adalah Rasul Kristus Yesus yang dipilih untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua bangsa di seluruh muka bumi ini. Dan melalui Rasul Paulus, Tuhan membukakan banyak rahasia firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, pertanyaan yang terus-menerus harus dijawab oleh setiap orang dalam hidup ini adalah, apakah hidup kita berdampak? Apakah hidup kita berdampak? Pertanyaan ini akan terus diajukan atau dipertanggungjawabkan oleh setiap orang, entahkah orang itu menyadari atau tidak, tetapi secara otomatis pertanyaan itu harus menjadi pertanyaan yang seharusnya disadari oleh setiap orang, terutama kita para pelayan-pelayan Tuhan. Apakah hidup kita berdampak? Jika iya, dalam hal apa itu bisa dibuktikan bahwa hidup kita berdampak pada orang lain? Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, misi terbesar daripada Rasul Paulus, dia sebutkan di ayatnya yang ke 12 tadi dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil.
Kita tahu di sini Paulus sedang berbicara, posisinya sedang di dalam penjara, di dalam keadaan yang sangat terbatas, bahkan menderita, ya. Mungkin juga dia bukan hanya menderita karena terpasung, tetapi mungkin juga ada sakit penyakit yang melekat pada tubuhnya, seperti yang dia saksikan di dalam kitab Korintus. Artinya bahwa Paulus ini, meskipun dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sangat diurapi oleh Tuhan di dalam menyaksikan misinya Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus, dia juga tidak terlepas dari masalah-masalah baik secara fisik maupun secara lingkungan maupun secara alam. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah bahwa dia katakan supaya semua orang tahu bahwa penderitaan yang dialami olehnya justru menyebabkan kemajuan Injil. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan bahkan di luar daripada jangkauan pemikiran manusia. Kenapa demikian? Karena biasanya penderitaan itu, masalah-masalah atau musibah itu biasanya menghentikan gerak-gerik daripada orang berkarya. Sama seperti misalnya kita lihat di masa pandemi ini, itu tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa begitu banyak orang karena penderitaan ini benar-benar merasakan dampak yang sangat luar biasa, memberikan suatu tantangan yang mengejutkan semangat daripada banyak orang, membatasi orang berkarya, bahkan mungkin ada orang yang usahanya atau bisnisnya bangkrut, atau mungkin pelayanannya juga tutup, atau berkurang dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar masalah pandemi yang terjadi sekarang ini adalah suatu masalah yang membuat manusia menjadi ciut dalam semangatnya untuk berjuang. Bagi mereka yang melihat bahwa masalah ini adalah sesuatu hanya malapetaka semata. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Paulus tadi mengatakan, justru pemenjaraanku, justru penderitaanku, justru keterbatasanku, justru perlakuan yang tidak adil dari orang lain kepadaku, kata Paulus, itu malah menyebabkan kemajuan Injil Kristus. Wah, ini kalau bukan Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin lagi bisa terjadi seperti itu. Ini keyakinan yang besar sekali di dalam hati Rasul Paulus, bahwa permasalahan-permasalahan, pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatan setiap orang yang percaya, karena ada Tuhan Yesus yang bekerja secara luar biasa, melampaui daripada kekuatan alam, atau sakit penyakit, atau hambatan, tantangan yang terjadi, yang dihadapi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang mempersembahkan dirinya dengan hati tulus kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya Paulus dipenjarakan dan banyak juga orang yang dipenjarakan bersama-sama dengan dia. Biasanya orang dipenjarakan sudah barang tentu orang berpikir, itu pasti karena kesalahan dia. Pasti dia melakukan kejahatan. Mungkin dia melakukan korupsi, mungkin dia membunuh, mungkin dia mencuri dan lain sebagainya. Tetapi Paulus katakan di ayatnya yang ke-13 tadi, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang yang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Karena Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi dia dipenjarakan bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena dia melawan hukum, tetapi benar-benar dia mengalami penderitaan itu, dan itu semuanya disebabkan oleh karena dia berjuang untuk menyaksikan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara keadaan apa yang dialami oleh Paulus ini, itu sangat masih jauh berbeda dengan yang kita alami.
Kalau kita dibatasi oleh pandemi virus corona saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki kebebasan untuk bisa bagaimana kita mengantisipasi atau menjaga kesehatan kita dan bisa berinteraksi dengan orang lain untuk kita bisa saling mendukung. Sama seperti kita lakukan pagi hari ini, kita masih bisa melakukan Zoom, kita masih bisa saling memberkati melalui firman Tuhan dan melalui doa. Tetapi kalau Paulus sendiri, Bapak Ibu sekalian, dia tidak bisa melakukan Zoom dari penjara kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Tidak bisa. Benar-benar dia terpasung, fisiknya terpasung, tetapi roh dan jiwanya benar-benar terbebaskan, merdeka di dalam Kristus. Karena Roh Kudus yang memerdekakan jiwa dan roh daripada Paulus sehingga dia tetap berkarya di tengah-tengah situasi yang sangat berat sekalipun. Itu intinya. Dan karena misi dia adalah tadi dikatakan untuk kemajuan Injil, untuk kemajuan pemberitaan Injil, dan ada Tuhan yang berpihak di situ. Ada Allah, ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas akan memampukan setiap orang yang benar-benar memang memiliki kerinduan untuk satu visi dengan Tuhan, bagaimana karya keselamatan dalam Kristus itu untuk dapat disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Baik pun manusia di dunia ini ada yang dengki, atau ada pun orang yang benci, atau ada pun yang menghalangi pemberitaan Injil Kristus, tetapi Tuhan tidak akan bisa dihalangi. Kehendak Tuhan tidak akan bisa dihalangi. Siapapun yang melakukannya dan siapapun yang menghambatnya, alamkah yang melakukannya atau apapun yang terjadi, tetap Paulus katakan, semua penderitaan itu menyebabkan kemajuan pemberitaan Injil, nama Kristus dipermuliakan melalui apa yang terjadi yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Paulus di penjara, kita tahu ada seorang yang bernama Onesimus yang dimenangkan jiwanya di penjara itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau semangatnya Paulus kecut, kalau semangatnya Paulus mundur, kalau dia misalnya mengeluh, tidak mungkin lagi ada hikmat Tuhan bagi dia untuk menjangkau orang yang di sekelilingnya. Tetapi kita tahu Onesimus ini dulu adalah pembantu rumah tangga daripada Filemon. Tetapi karena Onesimus ini melakukan sesuatu yang melanggar hukum, lalu dia melarikan diri dari tuannya Filemon, lalu petugas dari keamanan daripada pemerintah Romawi menangkap dia, lalu dimasukkan dia di penjara, dan ketika Paulus di penjara, bertemulah dia dengan Onesimus. Lalu Paulus menggunakan kesempatan itu untuk menjangkau jiwa, dan Onesimus pun diselamatkan. Itulah sebabnya kita menemukan di dalam Alkitab ini surat Filemon. Karena Paulus memberikan instruksi kepada Filemon bahwa Onesimus yang tadinya adalah orang yang sangat menyakiti hati Filemon atau orang yang tidak berguna bagi Filemon, tetapi sekarang karena di dalam Kristus, karena Tuhan sudah bekerja, orang yang tidak berguna itu menjadi sangat dikasihi dan sangat penting untuk menjadi satu persekutuan dan saling mendukung dan membantu untuk menerima Onesimus. Filemon harus dengan berbesar hati mengucap syukur kepada Tuhan, karena bukan manusia yang mengerjakan itu, tetapi Roh Tuhanlah yang bekerja supaya setiap orang percaya, setiap hamba Tuhan bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kita bukanlah hal yang akan membuat kita menjadi mengeluh atau bukan mengendurkan semangat kita, tetapi justru membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita lihat tadi dikatakan di ayatnya yang ke-14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bukan hanya jiwa-jiwa yang baru yang datang kepada keselamatan dalam Kristus melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus,
atau melalui keadaan di mana dia dipenjara dan menderita karena Injil Kristus, dampaknya juga kepada orang percaya di sekeliling kita. Kalau kita menjalankan kebenaran, kalau kita terus fokus kepada panggilan kita untuk memberitakan Injil Kristus, kita akan melihat di sekitar kita pun mereka akan bertambah semangat juga. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah dampaknya, tanda-tandanya bahwa orang yang ada di sekitar kita pun mereka juga turut terbangun kerohaniannya, mereka juga terbangun semangatnya, mereka juga turut memberikan talentanya untuk melayani Tuhan, dan mereka juga semua menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menyaksikan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan melalui orang-orang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, yang fokus kepada pemberitaan kebenaran. Maka tidak bisa dihindarkan lagi, orang yang dekat dengan kita pun mereka juga akan terpengaruh, terdampak untuk turut menjadi orang-orang yang betul-betul mempersembahkan diri kepada Tuhan dan fokus kepada kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya juga ingin sedikit menyampaikan kesaksian yang membuat saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan, bahwa kami juga di dalam gereja yang kami layani di dalam gereja Injil Karunia, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari Minggu, hampir setiap hari Minggu itu selama pandemi ini selalu ada jiwa baru yang datang dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus. Jadi sekarang ini, dan Pak Pardosi sendiri barangkali bisa menyaksikan itu, Pak Surbakti juga sudah hampir ada 30 orang lebih jiwa yang baru selama pandemi ini yang masuk ke dalam gereja untuk bersekutu bersama jiwa-jiwa baru. Bukan di dalam keadaan normal gereja yang kami layani itu ternyata berkembang, Pak Manurung. Tetapi di dalam situasi yang berat seperti ini, hampir tiap minggu ada saja jiwa yang baru yang datang. Puji Tuhan. Dan saya melihat memang bahwa firman Tuhan itu kalau terus kita beritakan, walaupun saat ini banyak situasi atau banyak pelayanan-pelayanan yang mungkin terbatas oleh karena keadaan pandemi ini, tapi kita percayalah kalau Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi berkarya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar daripada semua permasalahan kita. Kita semua sudah tahu itu, tapi kita mungkin perlu sekali untuk melihat contoh daripada Rasul Paulus ini, lebih kita tingkatkan lagi untuk mengambil resiko di dalam pelayanan, tanda kutip ya, resiko dalam yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengasihi orang lain, berkorban lebih lagi. Itu yang saya lihat dialami oleh Rasul Paulus di sini. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya orang-orang yang baru yang bisa mendengarkan Injil Kristus dan diselamatkan oleh pemberitaan Injil yang kita sampaikan, tapi sekali lagi orang-orang yang berkomitmen pun akan bertambah di sekitar pelayanan kita apabila kita fokus untuk memuliakan Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya. Nah, saya juga sangat bersyukur, berterima kasih kepada semua kita, tim doa di Panti Asuhan Bersinar ini, mulai dari Pak Sabam terutama yang selalu mendukung pelayanan kita semua, yang selalu mendoakan kita secara luar biasa, tiada henti-hentinya. Sama seperti Paulus katakan, janganlah kamu berhenti berdoa, berdoa terus senantiasa, ya. Dan itu dampaknya juga besar sekali di dalam terhadap keluarga kami. Karena saya boleh saksikan Bapak Ibu sekalian, saya juga bersyukur anak saya, anak kami, anak kita, yang pertama anak kami Sostenes Fortunatus, puji Tuhan atas doa, dukungan doa dari kita semua, dia sudah akan menjalani wisudanya untuk tanggal 10 ya. Tanggal 10 ini, bulan ini, puji Tuhan, kalau yang pertama Pak Manurung dan semua kita yang ada di sini, anak kami yang pertama juga sudah wisuda di anak kedua, yang kedua maksud saya. Yang bontot sudah wisuda duluan di bulan bulan Agustus kemarin ya.
2020 di masa pandemi, Bapak Ibu sekalian. Ya puji Tuhan. Kemudian anak kami juga yang pertama ini yang laki tanggal 10 ini akan wisuda, dan sebagai rasa syukur dia juga kepada Tuhan, dia sudah mengambil sekali sebulan memberitakan firman Tuhan secara live streaming, dan dia juga sudah jadi pengkhotbah saat ini, Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih atas doa-doa dari semua, karena dia, anak kami ini berkomitmen ingin mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga dia ingin menjadi seorang penginjil. Dia juga ingin menjadi seorang pemberita firman, sehingga setiap minggu itu dia sekali sebulan, minggu ketiga, dia sudah mengambil jadwal live streaming memberitakan Injil Kristus di depan jemaat yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hanya contoh kecil saja dari perbuatan yang besar daripada Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Ini adalah kesimpulan daripada pemberitaan firman Tuhan untuk topik pada pagi hari ini tentang misi terbesar daripada Rasul Paulus. Dia memberikan suatu kunci kita berhasil di dalam misi besar kita, yaitu di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Biarlah misi terbesar daripada Tuhan melalui kehidupan kita semakin berdampak bagi orang lain, dan makin banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan atas ketulusan dan kesungguhan kita melayani Tuhan dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Engkau.